Ada. Muka gua ada nggak, Cok? Ada, udah nih, udah gue rekam. Ntar gue tinggal potong Ini aja tuh dah. nyalain muka lu. Mana sih? Udah anjing. Udah itu udah. Di sini nggak ada ya? Di tempat yang lain kali ada. Di yang lain tuh coba. Di gua ada nggak muka gua? Ada. Yaudah, buka dah, buka. Yang buka siapa? Gue apa siapa? Halo, bentar. Yang buka siapa? Oh iya, yang permen itu ya, permen jati. Urip. Ya tahu. Bukan yang tambah itu bukan. Ya yang gitu yang dibuka. Ya, oh yang dibuka sih. Ayo. Ada lu. Buka, buka. Yang buka. Udah direkod ya? Dan ntar tinggal dipotong aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang mekanisme penetrasi kembang sepatu dalam sampo anti rambut rontok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wibowo. Saya Muhammad Dilanjut. Purwanto. Saya Mela Rosian Gesti. Ya, dilanjut Alfarizi untuk poin pertama, kontak dengan kulit kepala. Poin 1, kontak langsung dengan kulit kepala merupakan tahap awal yang sangat penting dalam mekanisme kerja sampo berbahan aktif kembang sepatu. Ketika sampo diaplikasikan dan dipijat pada rambut, ekstrak kembang sepatu akan langsung mengenai permukaan kulit kepala secara proses pembuatan ini tidak hanya membantu membersihkan kotoran dan minyak, tetapi juga meningkatkan area sehingga memperbesar peluang zat aktif untuk berinteraksi dengan jaringan kulit kepala. Karena folikel rambut berada di dalam kulit kepala, kontak langsung ini memastikan bahwa senyawa aktif dari kembang sepatu berada sedekat mungkin dengan area target sepatu tersebut. Selain itu, waktu kontak selama proses pencucian rambut memungkinkan zat aktif mulai berpenetrasi ke lapisan kulit kepala. Lingkungan kulit kepala yang lembab akibat air dan bisa sampo turut mendukung proses ini. Karena kondisi lembab dapat meningkatkan kemampuan kulit dapat menyerap dan aktif. Dengan demikian, kontak langsung antara ekstrak kembang sepatu dan kulit kepala menjadi tahap awal yang menentukan efektivitas kerja sampo. Sebelum zat aktif melanjutkan proses penetrasi menuju folikel dan akar rambut. Ya, selanjutnya untuk poin kedua, penetrasi stratum corneum. Penetrasi melalui stratum corneum kulit kepala merupakan tahap lanjutan setelah terjadinya kontak langsung antara sampo dan kulit kepala. Stratum corneum adalah lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai pelindung utama tubuh, sehingga secara alami bersifat selektif dan membatasi masuknya zat asing. Oleh karena itu, kemampuan zat aktif dari kembang sepatu untuk menembus lapisan ini menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas perawatan rambut rontok. Senyawa aktif seperti flavonoid, polifenol, fenol, dan asam amino memiliki ukuran molekul yang relatif kecil serta sifat kimia tertentu yang memungkinkan sebagai dari senyawa tersebut dapat berdifusi melalui celah antar sel pada stratum corneum. Keberadaan surfaktan dalam formulasi sampo juga berperan besar dalam membantu proses penetrasi ini. Surfaktan permukaan dan pelonggaran susunan lipid pada stratum corneum secara sementara. Dengan meningkatnya permeabilitas tersebut, zat aktif kembang sepatu dapat masuk lebih dalam tanpa merusak struktur kulit kepala. Proses penetrasi yang efektif melalui stratum corneum ini menjadi kunci agar senyawa aktif dapat mencapai folikel rambut dan memberikan efek biologis yang optimal dalam mengurangi rambut rontok. Yang ketiga yaitu jalur folikel rambut dalam kurung transfikular. Zat aktif masuk melalui pori dan folikel rambut, jalur yang efektif karena langsung menuju akar rambut. Masuknya zat aktif melalui folikel rambut tersebut yang dikenal sebagai jalur transfolikular
merupakan salah satu mekanisme penetrasi yang paling efektif dalam perawatan rambut rontok. Folikel rambut yang berfungsi sebagai saluran alami yang menghubungkan permukaan kulit kepala dengan bagian akar rambut yang berada di lapisan kulit yang lebih dalam. Karena struktur ini tidak memiliki lapisan stratum corneum yang setebal permukaan kulit sekitarnya, hambatan penetrasi zat aktif lebih kecil dibandingkan jalur melalui epidermis secara langsung. Ketika sampo yang mengandung ekstrak kembang sepatu diaplikasikan, sebagian zat aktif akan masuk melalui pori-pori kulit dan mengikuti jalur folikuler rambut. Proses pemijatan saat keramas membantu mendorong zat aktif tersebut masuk lebih ke dalam folikel. Melalui jalur ini, senyawa aktif dapat langsung mencapai akar rambut dan sel-sel folikel yang berperan dalam pembentukan dan pertumbuhan rambut. Dengan demikian, zat aktif kembang sepatu dapat bekerja lebih tepat sasaran, menutrisi folikel, memperkuat akar rambut, serta mendukung siklus pertumbuhan rambut. Efektivitas jalur transfolikular ini menjadikannya sangat penting dalam formulasi sampo untuk perawatan rambut rontok. Baik, lanjut ke poin 4. Peran mukilago dan senyawa alami dalam kembang sepatu sangat penting sebagai enhancer atau pendukung penetrasi zat aktif ke dalam kulit kepala. Mukilago merupakan zat lendir alami yang bersifat hidrofilik dan memiliki kemampuan tinggi dalam mengikat air. Ketika sampo yang mengandung ekstrak kembang sepatu diaplikasikan, mukilago akan membantu menjadi kondisi kulit kepala tetap lembab selama proses pencucian. Kondisi kulit yang terhidrasi dengan baik akan mengalami pelunakan pada lapisan stratum corneum, sehingga hambatan penetrasi terhadap zat aktif menjadi berkurang. Peningkatan hidrasi kulit kepala ini menyebabkan preambilitas kulit meningkat, sehingga senyawa aktif lain seperti flavonoid, polifenol, dan asam amino dapat lebih mudah berdifusi ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Selain itu, mukilago juga berperan dalam membentuk lapisan tipis pada permukaan kulit kepala yang membantu mempertahankan zat aktif agar tidak cepat terbilas oleh air. Dengan demikian, waktu kontak antara zat aktif dan kulit kepala menjadi lebih lama. Yang selanjutnya meningkatkan peluang penyerapan melalui kulit maupun folikel rambut. Kombinasi sifat pelembapan dalam kemampuan mempertahankan zat aktif ini yang menjadi mukilago kembang sepatu berperan penting dalam peningkatan efektif penetrasi pada produk sampo untuk perawatan rambut rontok. Ya, selanjutnya di poin 5 ada aksi pada akar rambut. Aksi pada akar rambut itu setelah berhasil menembus lapisan kulit kepala, baik melalui jalur epidermal melalui jalur folikular, senyawa aktif kembang sepatu akan berinteraksi langsung dengan folikel dan akar rambut. Folikel rambut merupakan pusat aktivitas biologis yang mengatur siklus pertumbuhan rambut, sehingga keberadaan zat aktif di area ini itu sangat menentukan efektivitas pada perawatan rambut rontok. Senyawa seperti flavonoid, polifenol, vitamin, dan asam amino dalam kembang sepatu itu sebagai nutrisi yang mendukung metabolisme sel folikel rambut. Nutrisi yang cukup pada folikel rambut membantu itu memperkuat struktur akar rambut sehingga rambut menjadi lebih tahan lama terhadap faktor penyebab kerontokan seperti stres mekanik, kekurangan nutrisi, dan gangguan lingkungan. Dengan meningkatnya aktivitas folikel, fase pertumbuhan rambut atau fase anagen dapat dipertahankan lebih lama sementara fase kerontokan dapat ditekan. Akibatnya jumlah rambut rontok berkurang dan kualitas rambut yang tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Selanjutnya. Efek antioksidan dan antiinflamasi. Antioksidan mengandung folikel dan dari stres oksidatif, sedangkan efek antiinflamasi mengurangi iritasi kulit kepala. Efek antioksidan dan antiinflamasi lokal dari kembang sepatu merupakan salah satu mekanisme penting dalam mencegah dan mengurangi rambut rontok. Flavonoid dan polifenol yang terkandung dalam kembang sepatu memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang terbentuk akibat paparan polusi, sinar ultraviolet, maupun proses metabolisme sel di
kulit kepala. Radikal bebas ini dapat menyebabkan stres oksidatif yang merusak sel folikel rambut, menghambat pertumbuhan rambut, dan mempercepat fase kerontokan. Dengan adanya aktivitas antioksidan, senyawa aktif kembang sepatu mampu melindungi folikel rambut dari kerusakan tersebut sehingga fungsi folikel dapat tetap terjaga. Selain berperan sebagai antioksidan, senyawa aktif dalam kembang sepatu juga memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Peradangan pada kulit kepala sering ditandai dengan kemerahan, gatal, atau iritasi yang dapat mengganggu lingkungan pertumbuhan rambut dan melemahkan akar rambut. Efek inflamasi ini membantu menenangkan kulit kepala, mengurangi iritasi, menjaga keseimbangan kondisi kulit kepala. Dengan berkurangnya peradangan dan stres oksidatif, lingkungan di sekitar folikel rambut menjadi lebih sehat, sehingga proses pertumbuhan rambut dapat berlangsung dengan lebih optimal dan resiko kerontokan dapat diminimalkan. Oke, lanjut ke poin terakhir, yaitu pembentukan perlindungan batang rambut. Pembentukan lapisan perlindungan pada batang rambut bukan efek tambahan dari penggunaan sampo yang mengandung ekstrak kembang sepatu. Selain penetrasi dan bekerja pada kulit kepala serta folikel rambut, senyawa alami dalam kembang sepatu seperti mukilago, polikasarida, dan senyawa fenolik dapat menempel pada permukaan batang rambut. Senyawa-senyawa ini membentuk lapisan tipis yang menyelimuti kulit kutikula rambut sehingga permukaan rambut menjadi lebih halus dan terlindungi. Lapisan perlindungan ini berperan dalam mengurangi kerusakan mekanik yang sering terjadi akibat aktivitas sehari-hari seperti menyisir, mengikat rambut atau bergesekan dengan handuk dan bantal. Dengan kutikula yang lebih terlindungi, rambut menjadi tidak mudah rapuh dan patah. Selain itu, sifat mukilago yang mampu mengikat air membantu menjadi kelembapan batang rambut sehingga rambut tidak mudah kering dan kehilangan elastisnya. Rambut yang terhidrasi dengan baik cenderung lebih kuat dan tidak mudah patah. Kondisi ini penting karena rambut patah sering kali disalahartikan sebagai rambut rontok. Oleh karena itu, pembentukan lapisan perlindungan oleh ekstrak kembang sepatu tidak hanya meningkatkan kualitas dan tampilan rambut, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi dalam mengurangi keluhan rambut rontok. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul tentang mekanisme penetrasi kembang sepatu dalam sampo anti rambut rontok. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah yuk udah. Peace. Udah selesaiin Zoom-nya, selesaiin.